Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maila Adiasari dengan NPM 2478282. Pada video kali ini saya akan membuat video hands-on hasil praktikum Internet of Things 2 pada pertemuan pertama, yaitu tentang install Arduino IDE, yang dimana kita tuh akan menginstal drivernya serta menjalankan program build LED menggunakan Node MCU ini yang telah dibagikan ketika praktikum. Oke. Jadi di sini tuh kita tuh akan menginstal Arduino nih. Arduino 236. Nah, pada Arduino ini sebelumnya saya sudah menginstal aplikasi Arduino-nya. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal Arduino-nya. Sebentar, sinyalnya jelek ya. Nah, jadi pada website ini kita tuh tinggal install download ini Arduino IDE 2.3.6 versi terbarunya ya. Jadi kita tinggal download di sini, lalu dia akan tersimpan dan kemudian kita tinggal install ya nih. Jadi dia nanti akan terunduh, lalu kita tinggal install aplikasinya dan aplikasinya akan berjalan. Nah, kalau installnya itu dia pada website ini menunjukkan cara menginstal Arduino ya. Ini versi dulunya 2.3.1, tapi kalau ini 2.3.6 versi terbarunya. Nah, jadi nanti tinggal pencet, kemudian dia akan menunjukkan finish dan saya sudah menginstalnya ya. Lalu di sini dia menunjukkan install ESP8266 karena di sini saya menggunakan ESP8266 Node MCU yang sudah dibagikan. Oke, di sini kita masuk ke Arduino. Jadi Arduino IDE itu adalah aplikasi tempat kita menulis dan mengupload program ke board microcontroller seperti Arduino Node MCU ini atau microcontroller lain seperti ESP8266 dan ESP32. Jadi semua pengaturan dan coding itu tuh dilakukan di Arduino IDE ini. Jadi di sini tuh saya menggunakan Node MCU ESP8266. Jadi di sini kan diberikan dari sananya ya, ada oleh dosen. Jadi Node MCU ini tuh sudah dilengkapi dengan modul WiFi bawaan sehingga tuh kita tuh bisa langsung terhubung ke internet tanpa perlu perangkat tambahan. Jadi Node MCU ini tuh sangat penting dalam proyek IoT yang akan kita kerjakan saat ini, karena perangkat IoT tuh harus bisa saling berkomunikasi dan mengirim data melalui jaringan internet. Nah, kan kita kan saya sudah menginstal Arduino IDE ini. Nah, gimana sih cara aplikasi Arduino itu bisa membaca ESP8266 ini? Nah, caranya tuh di sini kita akan menginstal board ESP8266 di Arduino IDE-nya. Nih, di sini sudah dia menunjukkan ya. Jadi pada boardnya sendiri di sini nih, kita buka pada file lalu preview
preference. Nah, di sini terdapat settingan ini. Di sini fontnya saya font 14. Di sini bisa atur ya. Lalu dark high contrast, kita bisa pilih light juga, tapi saya memilih dark high contrast. Lalu di sini language-nya English saja. Lalu untuk board managernya kita sesuaikan dengan URL yang diberikan di sini. Karena kan kita kan menggunakan ESP8266. Kita tempelkan ini, kita copy kemudian ini, lalu kita oke. Nah, jadi kenapa sih perlu menginstal board ESP8266 itu tuh? Karena tuh biar program itu tuh mengenali Node MCU kita tanpa kita tuh upload. Jadi kita tuh nggak bisa upload kode ke ESP8266 kecuali boardnya ketika kita belum menginstal board di Node Arduino IDE ini. Jadi kita tuh penting ya menginstal board ESP8266 itu. Oke, kan sudah. Jadi itu kita sebelum Node MCU bisa dikenali komputer, kita tuh perlu menginstal driver CP210 yang dimana agar komputer tuh dapat berfungsi berkomunikasi dengan chip USB yang board Node MCU tadi tanpa driver, oke? Jadi tanpa ini, nah di sini websitenya ya, download drivernya. Jadi di sini kita bisa memilih versinya ya. Di sini saya memilih Universal Windows Driver. Di sini. Jadi di sini kita unduh lalu kita ekstrak. Di sini saya juga awalnya mengunduh ini. Sebenarnya dua-duanya bisa digunakan, terserah ya yang mana aja, sesuai versinya aja nggak apa-apa yang mana. Nah, sebelum itu kita harus sambungkan portnya. Kita lihat di sini tools. Nah, di sini tuh terdapat COM3 dan COM4. Kita lihat dulu di device manager. Di sini portnya dapat port COM3 dan COM4. Nah, sebelum ini kita coba ya. Kan ini belum kita colokkan. Oke, kita colok ya. Oke. Di sini sudah tercolok. Nah, di sini terdapat ya tulisan Slide Labs CP210 X USB to WordPress COM5. Jadi di sini tuh kita gunakan COM5. Oke, COM5 ya. Lalu kita lihat perintahnya lagi. Oke, di sini kita sebelum itu kita ke mana tadi? Oh, ke sini kita install ESP8266.
ESP8266. Nah, di sini terdapat tulisan remove berarti di sini sudah terinstall ya, ini installed. Oke, nanti kawan-kawan tuh tinggal install aja di sini. Lalu jika sudah, kita tempelkan ini codingannya sini. Nah, sudah pilih tools, kita pilih board managernya. Di sini knob MCU ini ya. Oke, lalu kita verify. Coba kita upload. Oke, jadi di sini terlihat. Oke, sebentar kita masuk ke sini. Di sini terlihat ya, di sini menyala. Tuh. Oke, berjalan. Sini not MCU-nya, boardnya berjalan. Nah, di sini terdapat tulisan LED is on, is off, is on, is off, on, off, on, off, on, off ya. Di sini. Di sini kita bisa ubah juga sesuai command kita di sini. LED is on, LED is off. Oke. Oke, jadi sudah terinstall ya, sudah berjalan dan IoT-nya di sini. Nah, pada NOT MCU 826 ESP8266-nya sudah dapat berjalan di sini. Serial monitornya juga sudah menunjukkan LED-nya itu dapat hidup dan mati sesuai di sini sesuai dengan delay-nya atau waktu yang ditentukan di sini. Jadi itu tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai program build LED menggunakan NOT MCU. Di sini saya menggunakan website yang sudah yang sudah dibagikan yang ada di website. Oke, jadi itu tadi sedikit penjelasan saya yang dimana program itu berhasil dijalankan serta NOT MCU 8266-nya sudah berjalan. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kurangnya penjelasan pada video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.